Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. One Piece, akhirnya Luffy mendapatkan kekuatan kelima, bisa mengalahkan Kaido, bisa menembakkan Yonko. Pastinya senang banget. Oke. Hai nakama-nakama One Piece lover semuanya. Bersama gue Farhan di Farhan Rabani YouTube channel. Kali ini gue akan membahas manga mengenai One Piece chapter 1044 yang berjudul Prajurit Kebebasan. Untuk itu, mari kita simak dan baca dari penjelasan saya mengenai chapter One Piece kali ini. It's so very happy dan senang banget di chapter ini guys. Nah guys, cerita ini dimulai dengan Luffy yang sedang berbicara diiringi dengan suara-suara gelombang kebebasan yang terdengarnya semakin dekat dan semakin keras. Luffy terlihat heran dengan apa yang terjadi kepada dalam diri tubuhnya. Sepertinya ada tubuhnya yang semakin hari semakin kuat dan semakin bergetar dengan suara-suara itu tersebut. Dan juga dia tidak menyangka masih bisa hidup usai terkena serangan telak dari Kaido, yaitu serangan pukulan brobret dari serangan dari Kaido yang di chapter 1043. Nah, Luffy pun di One Piece 1044 merasakan bahwa dirinya dipenuhi dengan rasa kesenangan di saat yang bersamaan. Petir hitam dengan jumlah yang sangat banyak diperlihatkan keluar dari tubuh Luffy. Sementara di tempat lain, Momonosuke, calon pengganti samurai pemimpin Wano, yaitu dari Kozuki Oden, anak dari Kozuki Oden, telah terlihat merinding sekaligus ketakutan usai Zunisha menyebut kalau Luffy merupakan Joy Boy. Wow, kedengarannya menarik banget guys, kalau ternyata kemungkinan Luffy reinkarnasi dari Joy Boy, yaitu seorang bajak laut yang hidup di abad 800 tahun yang lalu. Kemudian di dalam kastil, Sanji yang sedang pingsan tiba-tiba terbangun karena dia merasakan hawa keberadaan Luffy yang sangat kuat di atap kastil. Wah, ini sih menandakan bahwa Luffy dengan tiba-tiba bisa bangkit kembali dengan kekuatan-kekuatan dahsyatnya ataupun dengan kekuatan haki yang lebih besar lagi guys. Nah, sementara di tempat lain juga teman-temannya maupun aliansinya, Kid Law dan Hyogoro dan Marco juga merasakan hal yang sama dan mengingatkan kalau Luffy ternyata masih hidup. Kemudian ya guys, ini cerita berpindah ke sebuah ruangan di kastil Tanah Suci Marijoa ya. Tepatnya itu adalah Tanah Suci kepunyaan pemerintah dunia yang disebut sebagai musuh bebuyutan di cerita manga anime One Piece. Di situ kita dijelaskan bahwa para Gorosei atau para petinggi pemerintah dunia kembali melanjutkan perbincangan mereka mengenai kondisi terkini di dataran Arc Wano Kuni, yang sekarang ini Luffy berperang bersama melawan Kaido dan melawan para komandan dan pasukan Tobiropo yang kini sudah kalah, yaitu hanya Kaido sendiri yang berhadapan dengan Luffy. Nah, salah satu dari mereka guys mengatakan bahwa kehilangan satu agen spinol untuk membunuh Luffy merupakan peraturan atau pengorbanan yang harus dilakukan oleh aturan pemerintah dunia itu sendiri. Benar-benar ketat banget guys aturannya. Sangat-sangat sadis deh untuk pemerintah dunia kali ini. Sebel liatnya. Kemudian Gorosei yang memegang pedang mengatakan bahwa pemerintah dunia ternyata 800 tahun terakhir selalu mencari buah iblis Luffy. Pasti tahu kan buah iblisnya apa? Ya, yaitu buah iblis Gomu Gomu yang selama ini telah dimakan oleh Monkey D. Luffy, yaitu manusia berkekuatan karet elastis yang bisa mengalahkan lawan yang lemah maupun lawan yang di atas levelnya Luffy. Namun menurutnya buah iblis Luffy seolah selalu kabur dari pemerintah dunia. Kira-kira apa yang membuat buah iblis ini selalu kabur dari pemerintah dunia?
Apakah ini tidak mau nurut dengan perintah dunia itu sendiri? Ataukah buah iblis ini hanya untuk orang-orang biasa yang kemudian akan menjadi kuat di masa depan nanti? Oke, mari kita lanjut. Lalu menurut Gorosei yang lain, hal tersebut terjadi karena buah iblis Luffy memiliki pikirannya sendiri, yaitu memiliki jiwa dan pikiran yang tidak mau diperintah oleh siapapun atau tidak mau diperintah oleh kekuatan Devil Fruit apapun ya guys. Dan salah satu Gorosei dengan rambut pirang pun akhirnya mengungkapkan guys, kalau nama buah iblis Luffy yang sebenarnya adalah tipe buah Mystical Zoan. Mystical Zoan Hitohitonomi, yaitu model Nika. Setelah pernyataan dari salah satu anggota Gorosei tersebut, siluet Luffy dengan latar belakang bulan diperlihatkan pada chapter kali ini. Siluet tersebut sama seperti Sun God Nika yang pernah disebutkan oleh Ushuu, yaitu salah satu Tobiroko atau staff dari anak buah Kaido yang telah kalah melawan Jinbei. Nah, menurut Gorosei ini ya guys, dari tubuh Nika masih memiliki elemen karet dan dia dapat bertarung sesuai keinginannya Luffy. Bisa dibayang guys, selama pertarungannya, Luffy menginginkan semua jurus-jurus yang ia keluarkan selama sebelum time skip, bahkan setelah after time skip. Ini benar-benar buah iblis yang sangat-sangat menarik dan ini benar-benar kejutan dari penulis One Piece yaitu Eiichiro Oda itu sendiri guys. Apa ya kira-kira? Lanjut lagi ya guys. Gorosei mengatakan kalau dimanapun suku Nika berada, itu akan membuat orang di sekitarnya selalu tersenyum dan bahagia. I'm so very happy baca ini ya guys. Semberingah. Kemudian dia pun mengungkapkan kalau sosok legendaris itu ternyata adalah pejuang kebebasan atau biasa disebut dengan Sang Dewa Matahari, yaitu dewa yang membebaskan dari penderitaan dan selalu senang di saat memiliki kebahagiaan yang sangat tinggi. Kemudian awakening buah iblis Luffy juga menurutnya akan memberikan tubuh karet sang Baka Sencho Kapten Topi Jerami kita dengan kekuatan dan kebebasan yang luar biasa. Nah, di sini Nika disebutkan juga bahwa kekuatan buah iblis Luffy adalah kekuatan yang paling ditakutin dan paling mengerikan di dunia One Piece itu sendiri guys. Nah, lanjut di panel lain, si Kanjuro Kazenbo tiba-tiba diperlihatkan muncul di tempat Hiyori dan Orochi berada. Uniknya guys, tanpa sebab yang jelas, Kazenbo malah membakar secara brutal di tubuh Orochi. Karena Kanjuro sudah gagal melaksanakan tugas apa yang diperintahkan oleh Orochi, yaitu tugasnya adalah menghancurkan para aliansi Mugiwara dan lain-lain. Tetapi alhasil karena dia tidak berhasil, akhirnya dia menyerah begitu saja dan membakar di dalam tubuh Orochi itu sendiri guys. Sungguh sangat tragis ya guys. Lalu kembali ke tempat Mugiwara Luffy, sang Kapten Baka Sencho kita yang terbaik di One Piece. Kini sang Kapten Topi Jerami merasakan kalau dirinya bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Kemudian di sini terungkap kalau ternyata suara genderang pembebasan yang selama ini didengar berasal dari detak jantung tubuh Luffy itu sendiri. Kelihatannya Luffy akan senang sekali dan sangat bergairah bisa mampu mengalahkan Kaido guys. Luffy yang merasa dirinya telah mencapai kekuatan tertinggi mengatakan kalau dia berada di mode Gear 5 selanjutnya dengan ledakan Hasoku Haki dari tubuh Luffy pun diperlihatkan menembus ke dalam kastil Onegashima. Banyak petir hitam yang muncul dan menyelimuti kastil tersebut dan ini membuat semua bawahan Kaido hingga anak buahnya pingsan karena adanya kekuatan dari Hasoku Haki Gear 5 di tubuh kapten kita Baka Sencho Mugiwara Luffy. Sangat menggelegar sekali kekuatannya guys. Luffy yang merasa dirinya telah mencapai kekuatan tertingginya mengatakan kalau dia telah berada di mode Gear 5 dan merasa nyaman dengan kekuatan itu.
Nah, sehingga nih ya, membuat wajah Kaido pun menunjukkan kekhawatiran sambil melihat atap kastil Onigashima. Namun tiba-tiba Luffy muncul dari atap Onigashima dengan tangannya yang sudah membesar. Artinya sudah membentuk kekuatan Gear 5 Awakening dengan kebangkitan kekuatan buah iblis dari Luffy itu sendiri, guys. Lalu dia dengan mudahnya mengeret Kaido yang masih berada dalam wujud naganya itu sendiri. Nah, teman-teman Luffy yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut dan tidak percaya bahwa sang Kapten Topi Jerami bisa melakukan hal tersebut. Jadi semua teman-teman ini nggak tahu nih kalau yang buah yang dimakan buah iblis ini memiliki nama buah lain, yaitu buah Hito-Hitomi atau buah Nika yang disebut buah Dewa Matahari. Luffy lalu menarik Kaido ke atap kastil Onigashima tanpa kesulitan sedikit pun. Kemudian dia meningkatkan massa kekuatan massa ototnya dan mulai memutar-mutarkan tubuh Kaido secara cepat. Setelah memutar tubuh sang Yonko, Luffy lalu membanting secara brutal dan secara senang. Setelah itu, Kaido pun kini diperlihatkan dalam kondisi setengah sadar dengan wajah yang sangat pusing. Ya jelaslah, diputar-putar Luffy, dibanting-banting dulu dengan kekuatan Awakening yang dahsyat yang mungkin terinspirasi dari karakter The Mask maupun cerita legenda Kerasakti yaitu Sun Gokong. Beberapa saat kemudian Kaido mulai sadar dan terkejut sekaligus berterima kasih karena Luffy ternyata masih hidup. Jadi Kaido dengan gairah semangatnya suka banget sih dengan lawan yang sepadan atau lawan yang kuat untuk bertarung, guys. Tanpa panjang lebar, Kaido langsung menembakkan Boro-Boro Bird atau api atau senjata petir kepada Luffy yang kini dalam wujud normalnya malah berbaring di tanah sambil tertawa tanpa henti. Ketawa kecikik kan, guys. Tetapi ketika dia melihat serangan Boro-Boro Kaido, Luffy lalu menyentuh tanah dengan tangannya dan membuat area di sekitarnya menjadi karet. Ini merupakan bagian dari kekuatan Devil Fruit Awakening dari Luffy itu sendiri, guys. Bagaimana tidak, jelaslah dengan kekuatan Awakening yang tidak beraturan, Luffy mampu bangkit kembali untuk berhadapan kembali dengan Yonko bajak laut Kaido. Kemudian Luffy berubah lagi ke mode berototnya dan dia menggunakan tanah tersebut untuk memantulkan serangan Boro-Boro atau serangan Boro-Boro Kaido dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Setelah adegan tersebut, sang penulis, kita tahu sendiri ya, sang penulis One Piece Eiichiro Oda, penulis mangaka juga sekaligus mangaka, akhirnya memperlihatkan secara detail dari tubuh Luffy yang telah berubah menjadi Nika-Nika, yaitu sang dewa matahari. It's so very great ya, guys. Wujud fisiknya hampir mirip dengan wujud normalnya, namun bajunya kini berubah menjadi baju warna putih dan rambutnya menjadi api disertai dengan uap putih yang mengelilingi tubuhnya dari tubuh Luffy itu sendiri. Alis Luffy pun kini terlihat melengkung seperti Sanji dan pupil matanya juga telah berubah. Dari sini kita lihat ekspresi wajahnya dan ketawanya mirip sekali dengan karakter The Mask maupun cerita dari Kerasakti, sekali lagi cerita dari tokoh dari Kerasakti itu sendiri yaitu Sun Gokong. Kaido pun pada akhirnya meminta maaf karena telah menyerang Luffy saat dia dijebak oleh si Pinol. Sang Yonko mengakui bahwa dirinya tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Dan Luffy pun dengan tatap tajamnya menatap mata Kaido dan One Piece 1044 diakhiri dengan dirinya yang mengatakan, "Mari kita akhiri pertarungan ini." Yaitu menandakan bahwa Luffy sudah siap bertarung untuk final terakhirnya melawan sang bajak laut Yonko Kaido dalam membebaskan tanah Wano yang telah dijajah oleh Kaido maupun Orochi. Oke guys, ini ada beberapa tambahan dari info mengenai referensi tentang sosok Sun God Nika dari mitologi dunia. Ingin tahu seperti apa? Mari gue akan ceritain tentang pembahasan ini. Yang pertama adalah kata Nika dalam beberapa bahasa
khususnya bahasa Yunani kuno, memiliki arti kemenangan. Ada kemungkinan nama Nika diambil dari sosok Nika dalam mitologi Yunani, yaitu Nika yang dikenal sebagai Dewi Kemenangan. Sosok Nika identik dengan sayap, karangan bunga, dan sandal emas. Nah, karakter ini sangat cocok dengan Luffy yang selalu memakai sandal tiap hari tanpa kecuali. Yang kedua adalah, kemungkinan kedua yang menjadi referensi terkait sosok Nika adalah sosok Mary dalam mitologi penduduk Boro-Boro di Brasil yang dikenal sebagai pahlawan sekaligus Dewa Matahari. Referensi ini bisa jadi sumber inspirasi dari Eiichiro Oda tentang Nika karena Brazil adalah negara asal Luffy jika dia hidup di dunia nyata. Selain sosok Mary, ada Dewa Matahari bernama Dewa kuat yang dipercaya oleh penduduk Mamaurians, suku Indian Amazon yang tinggal di Brasil. Yang ketiga adalah, selain mitologi di atas, ada beberapa mitologi tentang Dewa Matahari yang sangat terkenal. Contohnya adalah Ra alias Dewa Matahari dalam mitologi Mesir kuno. Di Jepang sendiri ada Dewa Matahari yang dikenal dengan nama Amaterasu Omikami. Nah semuanya guys, terlepas dari referensi mana yang dijadikan oleh acuan oleh Eiichiro Oda itu sendiri, kekuatan dari Dewa Matahari yang jelas sangatlah kuat dan menakutkan serta menjadi ancaman dari pemerintah dunia, Yonko maupun para angkatan laut. Di chapter kemarin, ada info menarik yang menjelaskan bahwa buah iblis Nika memungkinkan penggunanya untuk bertarung dengan cara apapun mereka. Hal itu sangat menarik karena bisa jadi indikasi bahwa kekuatan Nika tidak hanya pada satu kemampuan saja guys. Dan ada banyak kemungkinan kekuatan-kekuatan yang masih tersembunyi dari pengarang Eiichiro Oda itu sendiri. Sepertinya bakalan gila nih ya guys jika Nika memiliki kekuatan dari semua Dewa Matahari dari berbagai mitologi di seluruh dunia. Apa kalian penasaran ingin melihat chapter depan seperti apa guys? Yah, kita tunggu aja dari kejutan-kejutan dari Oda di chapter mendatang guys. See you nakama semua and bye.